Halo kawan BRIN, bertemu kembali dengan saya Andriani Agustina dari kawasan BRIN Gatot Subroto, Jakarta dalam program Kabar Kawasan. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, tengah berlangsung workshop ekspedisi masyarakat hukum adat Nusantara. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Riset Hukum BRIN bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat. Untuk mengetahui informasinya, berikut kami sajikan liputannya. Eksistensi masyarakat hukum adat memiliki akar yang kuat dalam sejarah, struktur sosial, dan kepemimpinan. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dan aturan-aturan hukum yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun masyarakat hukum adat menghadapi sejumlah isu kritis dan tantangan yang semakin kompleks. Hak atas identitas dan kelembagaan adat juga terancam oleh berbagai regulasi yang tidak selalu selaras dengan kepentingan masyarakat hukum adat, baik di level nasional maupun lokal. Terlebih lagi, RUU tentang masyarakat hukum adat hingga saat ini belum juga disahkan. Untuk membantu memecahkan persoalan tersebut, BRIN melalui Pusat Riset Hukum bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat menyelenggarakan workshop ekspedisi masyarakat hukum adat Nusantara pada Kamis 17 Oktober 2024. Bahwa dalam hal ini BRIN bisa bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia, di mana pada hari ini kita mengadakan workshop ekspedisi mengenai masyarakat adat. Hal ini merupakan bentuk daripada kerjasama yang sangat real, di mana BRIN juga merangkul beberapa para akademisi, di mana Asosiasi Pengajar Hukum Adat ini yang anggotanya dari Aceh sampai dengan Papua. Sehingga saya kira materi ekspedisi sangat tepat, mengingat itu akan mengeksplorasi mengenai permasalahan masyarakat adat yang saat ini sedang menjadi permasalahan. Misalnya masalah pertambangan, kemudian masalah penggusuran, kemudian masalah juga mengenai salah satunya juga pengembangan perkebunan sawit. Itu yang menjadi permasalahan pada dewasa ini. Jadi kita masih harus berpikir ulang bagaimana di dalam konstitusi, di dalam undang-undang agraria, undang-undang kehutanan, dan berbagai macam instrumen hukum, masyarakat adat itu didefinisikan sebagai kelompok komunitas yang diakui, tapi ada komanya sepanjang masih ada. Berarti definisi tentang masyarakat adat itu harus direvisi, karena masyarakat adat tidak akan pernah mati. Karena secara antropologis masyarakat adat itu bisa berkembang, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi hukum adatnya masih mereka bawa. Bukankah itu masyarakat adat? Dan itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah mati. Ke depan pengakuan terhadap masyarakat adat itu harus sempurna, harus lengkap. Karena itu menyangkut soal hak asasi manusia. Terima kasih. Indonesia itu terdiri dari diferensiasi yang mereka punya hukum adatnya masing-masing, dan itu cukup menjadi dasar bahwa unifikasi tidak bisa ansih untuk memberi standar yang sama dalam sebuah pengaturan, sehingga negara harus tetap memperhatikan ada hal-hal yang tentunya tidak dapat diatur yang menjadi satu hal yang seragam begitu, karena ini nanti akan memberhangus hukum adat itu sendiri. Jika ingin tetap menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia dengan perbedaan-perbedaan yang ada, maka diferensiasi itu harus tetap dikedepankan agar nantinya semua produk legislasi yang merupakan wewenang dari negara salah satunya untuk mengatur tidak merugikan dari masyarakat adat itu sendiri. Kegiatan workshop masyarakat hukum adat Nusantara ini adalah sebuah kegiatan yang ingin mempublikasikan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh para peneliti, terutama penelitian di Pusat Riset Hukum BRIN sendiri. Potret yang didapat dari hasil riset itu secara objektif bahwa eksistensi atau keberadaan masyarakat hukum adat itu masih sangat lemah. Gitu. Tidak ada pemberlakuan yang adil, seimbang, terutama dalam konteks
pemanfaatan terhadap sumber daya alam. Ini tentu kondisi yang sangat memprihatinkan dan negara tentu harus sadar bahwa entitas masyarakat hukum adat itu adalah bagian dari entitas negara sendiri. Hasil riset ini adalah hasil yang sangat objektif sehingga disampaikan kepada publik dan ini menjadi bagian dari kontrol publik terhadap setiap kebijakan pemerintah yang harus berimbang dan adil memberikan kontribusi kesejahteraan bagi semua orang termasuk masyarakat hukum adat itu sendiri. Pertama, masyarakat hukum adat itu ada di berbagai wilayah di Indonesia. Otomatis persoalan ini juga menjadi persoalan pada level provinsi, kabupaten, dan kota. Seperti di Banten, di Jambi, kemudian di Malang, di Jawa Timur, bagaimana suku-suku ini bisa mendapatkan hak hidup yang layak, tempat tinggal yang layak, pekerjaan yang layak, dan juga hak atas kesempatan hidup yang layak lainnya. Sementara dalam interaksi masyarakat hukum adat ini dengan pemerintah pada level pusat, lebih banyak lagi persoalan yang muncul. Dinamika sosial politik di Indonesia juga memperlihatkan bahwa ada tarik ulur kepentingan di dalam persoalan masyarakat adat. Ketika pemerintah memberikan konsesi penggunaan tambang kepada organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat, otomatis ini akan berakibat pada masyarakat adat. Selama ini kita berpikir bahwa persoalan masyarakat adat, hukum adat ini hanya persoalan pada level daerah, pada level nasional, tetapi juga berkaitan pada level internasional. Di sini tadi Ibu Dr. Rena menyampaikan bahwa Indonesia itu belum meratifikasi United Nations Declaration on the Right of Indigenous People. Terima kasih telah menyaksikan tayangan BRIN TV hari ini. Untuk tetap mendapatkan update informasi menarik lainnya seputar riset dan inovasi, dapat kawan BRIN saksikan dalam program Kabar Kawasan. Saya Andriani Agustina mewakili kru yang bertugas hari ini, pamit mundur diri. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.